Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Jangan lupa bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini. Kamis 20 Maret 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang, ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudaraku terkasih, Injil hari ini bicara tentang orang kaya dan pengemis yang bernama Lazarus. Orang kaya itu hidup dalam kemewahan, dalam keserbaadaan, semua lengkap, semua dia punyai. Tapi dekat pintu gerbangnya berbaring seorang pengemis yang miskin. Injil mengatakan si kaya tidak peduli dengan yang miskin itu. Yang Injil mengatakan adalah Lazarus. Kisah Injil selanjutnya bicara tentang kehidupan setelah di dunia ini. Dikatakan setelah meninggal orang yang didapatkan orang kaya itu adalah kesengsaraan. Setelah dipanggil Tuhan, yang diterima oleh dia adalah penderitaan, kesengsaraan. Berbeda dengan Lazarus si miskin itu, yakni kebahagiaan. Bahkan Injil mengatakan dia berada di pangkuan Bapa Abraham. Kisah Injil ini mengajak kita akan 2 hal yang bagi saya penting, yakni cinta dan kepedulian. Banyak di sekitar kita yang perlu mendapatkan perhatian kita. Mereka yang miskin,
yang menderita, yang kurang diperhatikan, yang sakit. Pertanyaan besar untuk kita berhadapan dengan mereka-mereka itu, pedulikah kita dengan mereka? Injil mengingatkan kita bahwa kehadiran kita di tengah kehidupan ini bukan hanya saja untuk diri kita sendiri, tapi untuk mengambil bagian dalam pelayanan Yesus pada mereka yang menderita. Menurut saya sebenarnya tidak ada yang menderita dan miskin kalau kita semua memiliki hati dan kepedulian pada mereka. Sebenarnya tidak ada yang kesusahan kalau kita menyadari bahwa saya diciptakan Tuhan untuk membantu sesama yang lain. Bahwa ada yang menderita dan miskin sekitar kita, sebenarnya Tuhan mau menunjukkan seberapa besar kepedulian kita pada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, di sekitar kita banyak yang membutuhkan perhatian kita. Masihkah ada hati untuk mereka? Apa yang bisa kita buat di masa Prapaskah ini untuk mewujudkan ajakan Yesus mau berbagi? Mau peduli. Adakah cinta dan kepedulian di hati kita? Saudara-saudariku terkasih, saya pernah tinggal bersama dengan seorang imam yang sudah agak tua. Setiap hari ada saja yang datang kepada beliau untuk meminta bantuan. Dan setiap kali ada yang datang, dia pasti memberikan. Itu menarik bagi saya. Bahkan walaupun beliau tidak ada, beliau sudah siapkan amplop kecil dan menitipkan pada kami sampai berpesan kalau ada yang datang meminta, berikan saja. Kami sering kali berdiskusi soal ini, memberikan masukan agar perlu hati-hati. Apa yang dia jawab? Yang penting saya tidak pernah ada niat untuk menipu. Kalaupun dia menipu itu hak dia. Tugas saya adalah berbagi kebaikan pada mereka seperti yang Yesus lakukan untuk saya. Dan bagi saya hal yang paling menarik dia mengatakan, saya juga tidak pernah akan menjadi menderita. Saya tidak pernah akan menjadi miskin, akan sengsara hanya karena saya memberikan sesuatu pada mereka yang memintanya. Agak terasa aneh. Tapi itulah yang beliau lakukan setiap hari. Dilakukan dengan cinta. Dan beliau bahagia untuk melakukan itu. Bagi saya inilah cinta. Memberi karena dia mencintai. Memberi karena dia punya hati untuk yang lain. Dan itu tidak hanya dia bahagia. Tapi mereka yang memintanya merasakan kebahagiaan itu. Ini inspirasi yang luar biasa bagi saya. Dan saya mencoba untuk menghidupi cara itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Adakah hati kita untuk mereka yang membutuhkan, mereka yang miskin dan menderita? Yang bisa menjawab, kita masing-masing. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.